Anak muda, kamu hargai sedikit ini orang tua don dulu. Ini don duduk dengan orang tua don ju pangku kaki, don pakai headset ini. Sama ke don baru lari dari rumah sakit. Kok ini selang infus dong ada melekat-melekat ini. Baru menyanyi tutup-tutup mata. Hei, hargai sedikit ini orang tua don dulu. Dalam sukacita kita malam hari ini, sekaligus dalam rangka ini masih dalam rangka perayaan Pentakosta, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya diminta berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, dan karena itu saya ajak kita untuk membuka pertama Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Pertama Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab ju amin. Ini kita di gereja baru tipu, ini tidak baik. Ya, baik. Pertama Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Saudara-saudara, jemaat di Korintus itu mulai terancam perpecahan. Dan perpecahan itu serius, paling tidak disebabkan oleh dua hal, dan Paulus mendapat kiriman pesan ini supaya dia menasehati jemaat ini. Pertama, ada jemaat yang bilang begini, orang itu kalau pelayan mesti sama ke Paulus. Paulus itu seorang penginjil yang luar biasa, satu kali menginjil itu 2.000, 3.000 orang bertobat sekaligus. Separuh bilang tidak, orang pelayan yang baik itu mesti sama ke Apolos. Apolos itu seorang pengkhotbah yang hebat. Dia khotbah 5-6 jam, orang tidak bosan. Maka dong bilang pendeta yang betul itu macam begitu. Paulus dengan Apolos tidak ada masalah. Jemaat mulai serong pi Paulus, separuh serong pi. Di Sonhalan juga ada begitu. Yang biasa pilih-pilih pendeta ada. Majelis ko jemaat, majelis jemaat itu terancam perpecahan, saudara, karena kita suruh pilih-pilih. Nanti kalau kemudian ada pengumuman bilang, oh yang pimpin hari Minggu ini pak ini atau ibu ini, atino. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Sendiri omong. Nah, ini bahaya. Ini Paulus dan Apolos tidak pecah ini, tapi jemaat bikin seolah-olah don dua ada masalah. Apalagi kalau pendetanya satu suka hasut orang lain.
di Sonalan ada, di Niki-Niki ada. Yang suka pikas tahu orang bilang teh itu satu. Aduh, woi ini bahaya. Ini nanti ini jemaat dom pecah. Amin kok. Di sini juga ada kok. Ada. Itu yang faham apa dong itu. Jangan coba-coba omong, karena itu tambah masalah, saudara. Apalagi kalau kita bentuk kelompok-kelompok yang amnemat sendiri, yang orang asli sendiri, woi kita pusing sudah. Apalagi kalau hitung amnuban, mana lagi? Molo dengan mana lagi? Oh, kira-kira di Niki-Niki begitu kok tidak? Tidak. Woi, terlalu di ini Niki-Niki ini. Itu pertama. Tapi yang kedua, saudara-saudara, rupa-rupanya jemaat sementara bertengkar. Dan bukan saja jemaat. Ini hamba-hamba Tuhan dan juga barangkali ada bertengkar ini. Kenapa? Soal karunia-karunia. Separuh bilang saya punya karunia ini lebih baik dari kamu. Separuh bilang saya punya baik. Dorang kasih habis waktu hanya untuk bertengkar siapa lebih baik dari yang lain. Di Niki-Niki ada kok tidak? Ada kok tidak? Yang suka banding-banding karunia di Niki-Niki ada. Dia laki kok perempuan. Perempuan. Woi, kamu ngomong-ngomong bapak, oh ini cari gas kita masalah baru ini di sekitar. Saudara-saudara sekarang jawab, yang ada karunia boleh angkat tangan. Yang ada karunia silakan angkat tangan. Oh, di Niki-Niki tidak ada. Nah, yang tidak ada karunia coba angkat tangan. Tidak ada juga. Nah, yang tidak tahu dia ada karunia tidak angkat tangan. Cek, coba kasih mic yang lebih baik sedikit ini ya. Itu biasa yang jadi masalah begitu. Kenapa saudara-saudara? Ini jemaat ini lagi waktu hanya untuk bertengkar siapapun karunia lebih hebat dari karunia ya yang mana punya. Ini yang bikin domba kelahi. Ini jemaat nanti pecah. Saudara tahu, dengar ini sebelum kita lebih jauh saya mau kasih tahu. Iblis tahu kalau kita bersatu nanti iblis kalah. Iblis tahu itu. Setan tahu. Setan tahu kalau kita bersatu nanti setan kalah. Karena itu dia bisa pakai orang-orang untuk menghancurkan persekutuan. Niki-Niki yang bergerak sedikit mau bakalai ada. Ada. Dia bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu. Kenapa dari tadi dong ngomong ibu? Wah, ini bahaya ini. Itu setan pakai. Iya. Hei, tidak ada satu tempat pun yang tidak ada beda pendapat. Di rumah, ada yang di sini tinggal di rumah. Oh, semua tinggal di rumah. Ada bapak, ada mama, ada anak-anak, ada suami, ada istri. Betul? Semua pendapat sama. Nah, kenapa tinggal sama-sama? Beda pendapat itu ada di mana-mana. Amin kok tidak? Tapi orang bisa kelola untuk tetap tinggal bukan bergerak sedikit tersinggung. Mau keluar dari gereja, mau balik papa nama gereja, di sini ada. Ada kok tidak? Saya lihat saudara kira ragu-ragu. Ada bilang ada saja, kok tidak apa-apa. Mau tersinggung. Di sini ada yang tukang tersinggung. Ada. Dia paham apa? Wih, kalau berani omong dia paham bahaya. Yo, jemaat tinggal sama-sama ini kita mesti saling merendahkan diri. Kalau tidak kita bertengkar terus tiap hari. Ini yang Paulus marah. Saudara, kalau kita belajar dari Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel, disebutkan bilang begini. Pada waktu itu
semua bangsa di dunia itu dia pembahasa hanya satu dan logatnya sama saja. Semua bangsa di dunia bahasanya satu, logatnya sama. Tapi ketika mereka mau buat Menara Babel itu dengan keangkuhan, rasa untuk ingin mau sama dengan Tuhan, itu membuat mereka hancur. Tinggi hati membuat hancur, padahal pertama mereka satu. Tapi coba saudara baca Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Pentakosta itu terjadi, ketika Pentakosta hari yang ke-50 dan Roh Kudus itu dicurahkan, waktu itu diam di Yerusalem orang-orang dari berbagai-bagai tempat dengan berbagai-bagai bahasa. Tapi ketika Roh Kudus datang, mereka dapat menjadi satu, menjadi gereja. Mereka berbeda tapi menjadi satu. Dulu karena tinggi hati, keangkuhan itu membuat satu bahasa tapi cerai-berai. Tapi ketika Roh Kudus datang, yang berbeda-beda itu bisa jadi berarti siapa yang datang dalam nama Tuhan, dia pasti membuat kita menjadi satu, mempersekutukan. Tetapi siapa yang datang dalam nama Tuhan dan di dalam nama setan, dia menghancurkan persekutuan. Suka pi jalan piman mana kau suka kas jatuh yang satu. Ikniki ju ada. Itu orang dong ada ikut ibadah sekarang. Ada. Dia pakai baju warna. Omong saja tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Hey, sekali lagi, iblis tahu kalau kita bersatu kalah. Karena itu dia pakai banyak cara itu untuk bikin kita tidak bersatu. Dia kadang-kadang bukan suruh kita baku pukul, masing-masing mempertahankan dia pun rasa benar itu bisa buat kita bertengkar. Contoh, kalau saya dengan Pak Arta, tahu Pak Arta? Yang mana? Oh, yang ini. Kalau saya dan Pak Arta kami dua ketemu di pasar, kami dua tidak bertegur, saling bertegur sapa. Terus saya dalam hati bilang, kau lu sapa? Terus dia juga bilang saya, lu sapa? Kira-kira kami bisa berdamai kok tidak? Bisa berdamai kok tidak? Tapi kalau kami dua ketemu di pasar, kami dua tidak saling tegur, terus saya dalam hati bilang begini, tahu saya salah apa kok Pak Arta tidak tegur saya? Terus Pak Arta bilang begini, tahu saya salah apa sampai Pak Yandi tidak tegur saya? Kira-kira kami dua bisa damai kok tidak? Kenapa bisa? Karena dua-dua rasa salah. Biasanya kekacauan di rumah dan kekacauan di jemaat terjadi karena dua-dua rasa diri benar. Betul kok betul? Amin. Di sini juga ada. Di gereja majelis ko jemaat, majelis jemaat yang semua mau rasa diri benar. Nah, kalau kita semua rasa diri benar, sulit bersatu. Kecuali kalau saya rasa saya orang berdosa, Bapak juga orang berdosa, Tuhan menebus dan menyelamatkan kita dua, di sini kita dua bisa duduk sama-sama. Tapi yang tukang makam puji dong itu. Di sini ada yang tukang makam puji. Dia duduk di muka, di tengah atau di belakang? Di bagian mana? Di mana? Di Facebook. Memang terlalu. Jangan ini ada live ini live Facebook. Nah baik sudah. Nah, saudara-saudara, hal ini serius. Kalau kita bisa saling rendahkan diri, tidak ada masalah. Kita tinggi hati itu yang biasa jadi masalah. Amin kok. Di sini ada yang tukang cerita tinggi. Fam. Saya punya kisah tentang cerita tinggi ini, saudara sudah dengar, tapi saya suka cerita ulang. Ada 3 orang sama-sama suka pancing ikan, sama-sama suka cerita tinggi. Dong 3 duduk bercerita, yang satu bilang begini, kalau kita pancing di sana,
Itu kita buang satu mata kail, 3-4 ekor ikan datang satu kali, 3-4. Yang satu tidak mau kalah, dia bilang itu kurang. Kurang karena mana? Kalau kita pancing di sana, itu kita buang satu mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi itu dia bawa memang dia pu istri anak. Ini satu bilang itu kamu 2 pun kurang, kamu 2 pun kurang. Kurang ke mana? Kalau kita pancing di sana, kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, belum buang. Itu ikan dong suka keluar, kau bilang om pancing sana. Saudara bisa bayangkan kalau manusia model begini, kita gabung dong di satu ruangan baru kasih tinggal barang 2 minggu. Kira-kira datang dong su baik? Kira-kira datang dong baik? Itu pulang datang dong su baku bunuh habis. Weh, memang susah kalau jemaat begini besar kita simpan orang-orang yang suka cerita tinggi dong itu. Lebih yang suka cerita tinggi dong bertobat sudah. Kau mau cerita tinggi apa? Kok kita semua sama-sama tinggal di Naknik ini. Kita tinggal di sini. Kita ku tahu semua. Betul kok tidak? Atau ada yang baru datang dari Singapura? Ada yang baru datang dari Singapura? Yang dari Melalete? Ada. Macam bikin biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita duduk sama-sama, yang anak muda dong ini juga kadang-kadang tidak hargai yang orang tua dong. Betul ke tidak? Dinik-niki juga. Siapa pu anak dong, coba angkat tangan. Kadang-kadang saya marahin anak muda, bilang, hei anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Anak muda, kamu hargai sedikit ini orang tua don dulu. Ini don duduk dengan orang tua don ju pangku kaki, don pakai headset ini, sama ke don baru lari dari rumah sakit. Kok ini selang infus dong ada melekat ini, baru menyanyi tutup mata. Hei, hargai sedikit ini orang tua don dulu. Kamu sekolah tinggi mah, tolong hargai orang tua dong. Bisa kok? Ini dong sekolah bodok mah pulang datang dong sombong. Dong rasa ki dong lebih tahu. Dinik-niki juga ada. Yang baru wisuda kok datang ke hebat-hebat ada. Faham apa? Orang justru kalau sekolah tambah tinggi itu dia tambah bagaya. Anak-anak muda dong hargai orang tua dong dulu. Bisa kok? Tapi orang tua dong juga tolong hargai anak kecil dong juga. Ini orang tua dong ini juga gerak sedikit bilang kami dulu. Saya satu saat duduk dengan pendeta emeritus dong bilang begini, kamu pendeta-pendeta sekarang ini enak bergerak sedikit naik motor, sedikit-sedikit naik oto. Kami dulu jalan kaki, paling-paling naik kuda, bukan kayak kamu. Terus saya jawab dong, siapa suruh mau lahir duluan? Kami ini tidak pernah minta untuk lahir kemudian, tidak pernah. Waktu Tuhan mau ciptakan saya, dia tidak tanya Biaya Yandi, lu mau bapak don duluan atau lu duluan? Kan Tuhan tidak tanya. Tidak tanya. Jangan suka banding-banding. Di sini ada yang suka banding-banding. Dong ada di sini. Tunjuk dong, kalau saya lihat dong muka yang tukang banding-banding. Bapak dong, dulu itu memang tidak ada motor, atau dulu ada. Nah karena tidak ada motor, bapak dong jalan kaki, memang betul. Sekarang motor ada, oto ada. Masa saya pisah biar saya jalan saja. Itu gila dia pun.
realistis sedikit terhadap ini perkembangan zaman. Perkembangan zaman, tapi jaga supaya kita punya iman tetap bertumbuh dalam perubahan seperti apapun. Amin kok. Ini anak muda dong satu. Dong bukan ikut ibadah, te dong nonton ibadah. Pernah ikut live streaming? Pernah. Yang COVID itu pernah ibadah dari rumah? Pernah. Itu kamu nonton ibadah atau ikut ibadah? Ikut atau nonton? Nonton atau ikut? Banyak itu yang menonton. Dong pakai daster, celana umpan, makan kacang, jagung bunga, sambil tidur. Habis itu berdong foto bilang selesai ibadah. Di Nik-Niki juga ada. Itu orang dong ada di sini. Tunjuk dia. Kamu bertobat, kamu itu bertobat. Saudara-saudara, son boleh berubah oleh karena perkembangan zaman. Iman kita kepada Tuhan tetap. Amin kok. Nah, mari kita lihat karunia-karunia. Paulus bilang begini, karunia-karunia itu dibagi dalam dua bagian. Pertama, karunia-karunia motivasi, dan yang kedua karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi itu sama kayak berkhotbah, mengajar, menyanyi, berkata-kata dengan hikmat. Itu karunia-karunia motivasi. Tapi yang kedua ada karunia-karunia manifestasi yang bisa bikin tanda-tanda heran. Ada yang bisa berbicara dalam bahasa roh, ada yang bisa menyembuhkan orang, ada yang ditunjuk begini lampu menyala. Nah, yang tanda heran dong. Di Nik-Niki ada. Nah, sekarang saya mau tanya, antara karunia motivasi dan karunia manifestasi, mana lebih tinggi? Investasi. Investasi itu tanah modal. Memang ini bahasa harus diatur dengan baik. Motivasi dan manifestasi, investasi ekonomi. Lanjut, saya mau tanya, yang motivasi atau manifestasi lebih tinggi? Mana? 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 Sama, tidak ada satu lebih tinggi yang lain. Supaya jangan terlalu bagaya. Paulus nasihat dorang. Kalau saudara baca itu pasal 12 di bagian terakhir, Paulus kasih tahu, kamu sibuk bakalai soal karunia mana lebih tinggi dari yang lain. Saya mau kasih kamu, dia bilang, saya akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama, yang lebih utama. Apa itu? Yang paling utama apa? 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 Kuat sedikit. Apa? Makanya dia dijelaskan di pasal 13. Sekalipun kamu dapat berkata-kata dalam semua bahasa, bahkan bahasa malaikat sekalipun kamu bisa omong, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada arti sama sekali. Itu nanti makan puji. Jadi kok saudara lihat yang ada karunia dong, kok tidak ada kasih, makan puji. Makan puji pakai bahasa Timur bilang apa? Sekalipun
kamu dapat punya iman yang dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, kamu tidak ada. Sekalipun kamu dapat memberikan seluruh dari hartamu. Dulu kalau orang berikan 20%, dianggap itu orang sudah terlalu baik. 20%. Apalagi kalau seluruh harta dikasih, mungkin engkau sudah terlalu hebat. Tapi kalau kasih tidak ada. Sekalipun kamu dapat memberi dirimu dibakar. Sekalipun kamu dapat memberi dirimu dibakar, tapi kalau kasih tidak ada, kita tidak ada arti. Amin kok. Amin kok. Karena itu tolong kau ada kasih. Yang suka membenci sesama pelayan, yang suka omong orang, yang suka dari satu tempat ke tempat yang lain kau kasih jatuh orang lain. Kasih ada di dia. Di sini ada yang biasa omong ipar-ipar, ada kakak-kakak, adik-adik, mama mantu, bapak mantu, dari Winlas. Ini orang dong, ini memang terlalu. Saudara, kasih itu yang paling utama. Paulus bilang, kenapa kamu bertengkar begini? Ini karena kasih tidak ada. Kalau kasih ada, tidak akan bertengkar. Mau beda pendapat bagaimanapun, kasih tidak membuat kita akan pecah. Saya punya definisi tentang kasih. Beberapa bulan terakhir kan saya berkhotbah tentang kasih. Saya mendefinisikan kasih ini dengan kalimat yang sangat baik. Sama-sama boleh ikut saya. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Oke, bikin status. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci manusia? Saudara lihat, kasih Tuhan tidak terpatahkan sekalipun kita tidak mengasihi dia. Berubah menjadi kebencian. Supaya saudara jangan pernah bilang begini, saya terlalu sayang Anda, tapi waktu tahu sifat asli begitu, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong yang bilang ini orang terlalu baik, mas setelah saya tahu dia sifat asli. Pernah dengar? Itu bukan kasih, itu dia pun nama egois. Karena kita hanya akan mengasihi orang yang mengasihi kita. Alkitab bilang begini, kalau kamu hanya dapat mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kamu tidak ada jasa. Orang berdosa pun tahu begitu. Kalau ibu tolong saya, nah saya tolong kembali ibu tuh. Kenapa tidak lihat saya? Jadi orang Kristen dituntut lebih. Makanya kalau kita tukang berkelahi dalam gereja, tukang tersinggung, itu karena kasih tidak ada. Apa artinya sedikit-sedikit kita bilang Yesus tolong, darah Yesus berkuasa, tapi kalau kasih tidak ada. Kasih itu yang paling membedakan kita dengan semua orang. Amin kok tidak? Amin kok tidak? Lalu
Ini karunia-karunia dipakai untuk apa? Ini karunia menurut pembacaan tadi, ini karunia dipakai untuk membangun jemaat. Saudara baca di pertama Korintus pasal 14, pulang baca habis semua itu. Karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada saudara itu dipakai untuk membangun jemaat, bukan untuk kita pun diri sendiri. Dulu yang sebelum COVID, sekarang bisa menyanyi di gereja kok tidak? Bisa kok? Baik sudah. Dulu yang belum COVID yang sekarang. Kadang-kadang pendeta tanya, paduan suara, solo, vokal group, duet ada? Tidak. Tidak ada. Terus don dengar, Ketua Majelis Sinode Gemit dan Bupati TTS akan beribadah bersama-sama di Gemit Sonhalan Niki. Woi, solo Judia, duet Judia, vokal grup Judia, paduan suara Judia, kata sambutan Judia, lama-lama khotbah Judia, sudah bahas semua saya ini. Di sini ada. Itu dia pun nama karunia makam puji. Ini karunia dong kita pakai untuk membangun jemaat, bukan untuk pasmen. Tahu pasmen? Pasmen lena nesa. Jangan begitu. Kita ini kadang-kadang tidak pakai karunia don dem baik. Kadang-kadang yang sedikit tahu menyanyi ini acara begini dong tidak latihan. Hai kok apa kok tiap hari ini dia pemakam puji mulai keluar ini. Di sini juga ada, dia ada di sini. Tunjuk ame dia, tunjuk saat tidak apa-apa kok. Memang khotbah mesti tahu dia pun salah di mana, dia pun benar di mana toh. Saudara mau tersinggung, kan sebentar saya pulang. Tidak apa-apa. Iya, saudara ini pakai untuk membangun jemaat. Karunia, masa Tuhan kasih kita karunia untuk diam-diam saja? Tidak, untuk membangun jemaat. Kita ini berarti bagi ini jemaat dong waktu kita hadir, kok tidak? Hei bapak mama semua, saya mau kasih tahu saudara, manusia sejak awal Tuhan ciptakan tidak untuk dirinya sendiri, tidak. Semua berkaitan dengan diri dan orang lain. Semua yang berpusat pada diri itu Tuhan Allah tidak suka. Contoh, sombong. Sombong itu Tuhan Allah suka kok tidak? Sombong itu untuk siapa? Diri sendiri atau untuk orang lain? Diri sendiri. Tuhan Allah suka? Coba angkat tangan yang sombong. Di sini tidak ada. Ini orang rendah hati semua. Sedikit dunia kiamat di sini. Makam puji itu untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Tuhan Allah suka kok tidak? Semua yang berpusat pada diri Tuhan Allah tidak suka. Tuhan mau kita buat apa-apa tuh untuk orang lain. Amin kok. Sekarang saya mau tanya saudara. Saudara makan kok tidak? Ada makan? Tadi sudah makan? Baik sudah. Saya mau tanya saudara. Saudara makan ini untuk siapa? Makan untuk siapa? Yakin hanya untuk diri sendiri? Untuk orang lain juga. Mau saya kasih contoh. Kami bapak-bapak ini kalau istri sakit, terus kita bilang mama makan, mam tuh bilang mama makan, mam tuh mulut pahit, mama makan. Nanti kalau mama tidak mau makan lagi, kami begini, mama makan teh anak-anak dong masih kecil, makan karena anak-anak dong masih. Kira-kira itu mam tua makan kok tidak? Tambah. Mauin anak dong ada mama baru mau. Jadi kita makan saya itu untuk kita dan orang. Mama dong, mama.
Pernah hamil? Pernah. Lantas tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Pernah alami? Jangan makan kurus, makan gemuk. Itu untuk siapa coba? Kita semua ada nama, betul kok tidak? Di sini ada yang tidak ada nama. Semua ada nama. Nama itu untuk siapa? Untuk siapa coba? Nama untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang panggil dia pun nama sendiri, tidak ada. Siapa di sini yang panggil dia pun nama sendiri? Siapa yang pas dia mau makan dia bilang begini, Yandi makan? Tidak. Kita punya nama, saya ini untuk orang lain. Betul kok tidak? Kita pakai pakaian kok tidak? Oh, ada pakai. Sekarang saya tanya saudara, kita pakai pakaian untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Karena kalau kita sendiri saja kita tidak pakai juga tidak apa-apa. Kita sendiri kita bisa. Iya. Hanya karena ada orang lain, makanya kita pakai. Betul kok tidak? Supaya orang ketemu kita dia jangan bilang, jadi kita pun hidup ini sesungguhnya Tuhan siap untuk juga kepentingan orang lain. Dia karunia yang Tuhan kasih kita supaya ada untuk juga orang lain. Hei, lu kenapa? Untuk orang lain. Amin kok. Jadi jangan berpusat pada diri sendiri, saudara. Kadang-kadang kita ini terlalu berpusat pada kita pun diri sendiri tanpa berpikir soal orang lain. Itu kita nanti terakhir tidak ada kasih. Karena siapa yang punya kasih, dia akan berpikir juga soal orang lain. Amin kok. Baru beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikasta bilang, om, kas kecil tape sedikit. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Kas ada tambah 2.000 di sepu tape. Manusia pikir orang ini dinik-niki ada. Yang putar sampai jam 3 pagi ada. Dong ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Makasih. Ini anak muda donju satu. Anak muda tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Sendiri punya? Sulunas? Nanti lihat kok kas lunas. Hei, saya mau kasih saudara, itu motor itu hasil dari pabrik. Di pabrik itu yang kerja itu orang pintar-pintar, pakai sistem komputer, ukur pakai komputer, orang pintar lagi. Jadi dong su tahu memang gas di mana, bankar mana, speedometer di mana, rem kan. Itu dong su tahu memang, pakai otak, pakai alat. Ini kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Orang ju reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Akhirnya setiap kali dia lewat ini gang, kok dia wah. Itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa? Kamu juga tahu?
tiba orang tua boleh berdoa supaya kamu selamat hanya gara-gara itu motor yang sebelum lunas lagi dia pikas putus buang kabel ini. Ina dong di nik-niki ada, di nik-niki ada. Siapa pu anak coba kasih tahu kita siapa pu anak. Anak dong ini kalau kita tidak kasih tahu dong pikir dong terlalu geng. Berhenti, hidup itu ada kasih sedikit dulu. Kasih ini yang mendorong kita untuk kita bisa berbagi deh orang lain dan siapapun. Amin kok. Amin. Tapi saudara, dia kasih tahu. Kalau saudara baca sampai ayat 10, ayat 11 tadi dia kasih tahu. Ini karunia Tuhan yang kasih menurut Tuhan pu mau, bukan menurut kita pu mau. Kadang-kadang kita kira kita pu mau. Maaf, Tuhan pu mau menurut apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita berdoa dia mau kasih petunjuk, dia kasih petunjuk saja. Kalau kadang-kadang dia tidak mau, nah siapa mau pikas tahu dia, siapa mau marah dia. Jadi kalau pas berdoa kok Tuhan kasih tunjuk apa-apa, nah omong. Kalau Tuhan tidak kasih tunjuk, jangan omong. Di sini ada yang Tuhan tidak kasih tunjuk dia omong, ada. Karena ikut Tuhan pu mau, bukan ikut kita pu mau. Kasih tahu sembaran. Saya masih di kantor sinode, ada orang datang ke staf yang begini, Bapak Pendeta, kenapa? Hamba Tuhan bilang kalau kita tidak lakukan ini nanti kita mati, Bapak. Jadi bilang sebelum saya omong, dipanggil itu hamba Tuhan datang, dipanggil dia. Kalau dia tidak datang, tanya sendia. Kira-kira itu hamba Tuhan nanti mati kok tidak? Itu hamba Tuhan yang ngomong-ngomong itu dan dia mati kok tidak? Mati kok tidak? Nah kenapa dia kasih takut orang soal kematian? Dia juga mati, mah dia pikas. Ini orang dong ini apa ini? Kedua, kalau tidak terlalu penting, jangan omong-omong ke penting-penting. Ini satu saat kami ada doa malam, ada orang berkarunia, tidak salah. Tuh kalau ada karunia tidak salah, benar. Kau memang Tuhan kasih. Terus kami sementara doa malam kau mau tidurin. Karena saya di satu tempat pelayanan, pas kami doa juga dia begini. Bilang besok potong mupu. Saya juga kaget, kenapa ini? Pas amin saya kasih dia, kenapa? Besok potong mupu. Woi, Tuhan yang kasih tahu. Iya, kira-kira bisa tunggu kita habis doa beromong. Ini kita ada doa, ini lucu omong potong mupu. Memangnya kalau lu tidak omong dunia kiamat, dunia kiamat langsung. Soal potong mopuk saya ini kita ke baku rampas ini doa ini. Kok diam-diam tanah kenapa? Kok kira-kira bisa ingat kembali itu potong mopuk kok tidak? Kenapa yang kita mesti doa nasu omong? Bapak dong kalau berdoa, mama dong, bapak dong berdoa kok dapat ayat, diam-diam dulu. Alkitab bilang uji. Salah satu cara uji itu ayat dong ialah buka Alkitab kau lihat itu dia pun nama uji. Jangan terlalu percaya diri kau bilang Mazmur 1 ayat 7. Nanti sebentar buka pite tidak ada. Karena Mazmur 1 hanya sampai ayat. Terlalu bagaya kok omong itu tak salah. Kira-kira orang senang kalau kita omong tak salah, senang. Pakai itu karunia itu di tempat yang benar dengan cara yang ke apa go?
Iya, ini juga penting ini Bapak. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara, kadang-kadang kita mesti hati-hati. Di mana dia pun hati-hati. Saudara, orang minta berdoa. Saudara pernah berdoa kasih orang di soe kok tidak? Pernah aku tidak? Pernah aku tidak? Pernah? Di Kupang, Surabaya, Nela Lete. Apa yang saya maksudkan? Doa itu bukan harus jamaah dia. Kekuatan doa bukan pada jamahan. Kekuatan doa ada pada penyerahan total. Penyerahan total itu berarti saudara menangis, saudara berteriak, tapi belum tentu saudara menyerahkan beban. Kekuatan doa itu ada pada penyerahan. Ini beban. Kasih Tuhan, kasih kembali. Jadi banyak kali kita berteriak, banyak kali kita menangis, tapi belum tentu kita serahkan Tuhan yang atur. Amin kok tidak? Saudara, saya pakai contoh ini di mana-mana. Saudara bawa pisang satu tandan, saudara berdoa, Tuhan Yesus, tolong kirim ototrek satu. Tuhan kirim ototrek. Dan saudara bilang puji Tuhan, amin, haleluya. Saudara naik di atas itu ototrek, kasih turun itu pisang supaya oto yang bawa. Jangan di atas ototrek juga. Amin kok. Amin. Ada penjual es dan penjual payung dan dua berdoa. Yang penjual es berdoa sungguh-sungguh supaya panas terus kok es laku. Yang penjual payung berdoa sungguh-sungguh supaya hujan terus kok payung. Menurut saudara mana yang menang? Mana yang menang? Karena itu serahkan ke Tuhan yang atur. Nanti ada waktu panas supaya es laku, ada waktu hujan supaya. Jadi dalam doa pun tidak egois, karena kita juga berpikir soal orang lain. Ini kadang-kadang kita mau kuasai ini niki-niki, ini yang saya pusing. Kenapa tidak jadi camat sah? Nah, saudara-saudara, Tuhan mau kasih kita pasti punya maksud. Lalu apa maksud Tuhan dengan karunia-karunia yang dia kasih? Supaya kita ini untuk kepentingan memperlengkapi jemaat supaya jemaat bertumbuh. Kalau tidak, kita habis waktu di bertengkar, banding sana, banding sini, banding sana, banding sini. Bosan dengan banding sana, banding sini dalam gereja, dia banding gereja lain. Ui Pak, don dimatani. Enak, lu di mana? Di sini juga ada. Kenapa tidak omong? Di sini juga ada. Ada kok tidak? Bosan banding-banding di Gemit, dia banding ledeng gereja lain yang bukan Gemit. Wih, di Gemit itu pendeta dong berdoa semua tidak pindah sedikit juga. Di gereja lain itu roh sampai keluar. Separuh keluar ikut pintu, separuh keluar ikut jendela. Wih, ini orang macam begini ini dia. Wih. Hei, hidup itu jam banding-banding Bapak. Tuhan tuh kalau kasih kita apa, nah itu sudah. Amin kok. Amin. Saya mau tanya ibu-ibu dong. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dong dengan ibu-ibu lain. Pas datang sampai begini juga bab tua bilang, Mama, kenapa kok Mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Mau? Itu kita mati. Jadi terima dulu. Amin kok. Saya pendeta jemaat.
Saya bilang, saya masih di kampung, saya kasih tahu jemaat, jemaat, kalau saya pergi kampung rumah, jangan kasih saya biskuit, jangan kasih. Bapak kenapa? Jangan kasih. Kok bapak juga bukan datang tiap hari, jangan kasih. Kasih ubi kok, pisang kok, kelapa kok. Itu yang kasih. Itu kasih cukup. Bapak kenapa? Kalau kami kasih biskuit, kalau kamu kasih itu saya pikiran. Kalau kamu biskuit saya pikiran. Bapak pikiran kenapa? Memangnya kami bikin bapak? Bukan, saya pikiran. Karena setiap kali saya mau makan, kamu anak dong dari belakang kan pintu kok semua begitu. Dong hitung saya makan berapa, setengah berapa, makan berapa, setengah. Lama-lama dong baku bunuh gara-gara ini biskuit. Karena itu kasih saya pisang, supaya di muka ada satu piring, di belakang 2 bokor. Tuhan suka kasih kita itu barang dong, hargai itu, karena itu juga pemberian Tuhan. Di niki-niki ada pisang. So ada itu nah, hargai. Tuhan kasih kita di sini ini, dia sudah tahu kita punya makanan apa itu, dia sudah tahu. Orang Timur itu makan jagung cukup, betul tidak? Tambah nasi sedikit, baik juga. Kita ini yang kadang-kadang kayak apa kok? Saya bilang nenek-nenek di kampung saya marah dorang. Dom bawa telur ayam kampung 4 butirin. Dom pi jual di pasar. 1 butir 2.500. Jadi kalau 4 berapa? Dapat 10.000, 7.000 dong isi pulsa. Tinggal berapa? Tinggal 3.000 ini dong beli super mie. Ini yang saya marah dorang. Di super mie itu hanya ada gambar telur. Hanya ada gambar telur. Karena mama bawa telur asli dijual hanya untuk beli gambar telur. Su gambar lain setengah. Wih, ini kita bahaya. Di nik-niki juga ada. Itu sama dengan kita jual pisang di pasar, pulang kita beli bawa keripik pisang. Tuhan kasih kita ini, nah tolong kau pakai. Bapak mama dengar, misalnya yang tahu menyanyi dong, kalau saudara tidak sering-sering pakai itu menyanyi, tunggu lomba baru ikut, nanti terakhir yang salah nanti juri. Nanti juri yang salah. Babela. Iya, kok memang dia pun suami itu, dia pun kakak kandung, pun adik ipar, pun saudara perempuan pun. Dia mulai tudusan di sini ada. Manusia. Mari kita renungkan karunia Tuhan waktu mau kasih kita. Tuhan waktu cipta kita itu dia tidak kasih kita kosong-kosong. Ada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan sudah jelas toh, memuliakan nama Tuhan, memperlengkapi dan membangun jemaat. Dia tidak suruh kita pergi kosong. Ada karunia-karunia yang dia taruh kepada kita. Ini kamu pergi, temukanlah karunia-karunia di dalam kita pun diri yang Tuhan kasih. Asa itu karunia yang Tuhan kasih. Ini dia tidak pakai kok, tiap hari dia hanya karunia omong orang. Orang menyanyi dia suara kebalik. Orang pakai pakaian, orang pakai sepatu dia sepatu tidak cocok dengan betis. Nanti kita hidup hanya susah. Di nik-niki juga ada.
Yang ngomong-ngomong orang juga ada. Woi, kamu terlalu. Dengar, kalau kita tidak kelola bapak, kita ini tiap hari hanya nilai orang. Ini laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan itu melihat perempuan. Maksudnya begini, kami bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama begini, laki-laki bapak-bapak duduk sama-sama, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik masuk, itu serempak kami pun kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah, kau lihat begitu akan jadi masalah. Itu kami pun kepala tetap sah. Hanya mata yang ikut begini. Laki-laki lihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona dong kalau duduk sama-sama, laki-laki ganteng satu masuk dong biasa-biasa, tidak terlalu histeris, standar lah. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu perempuan. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu lihat ibu-ibu pusiku dan bibir. Untuk kasih tahu orang di sebelah dong pakai siku bilang begini. Waktu yang di sebelah su lihat dia pakai bibir, kau bilang begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di sini juga ada. Itu ibu dong ada di sini. So tunjuk doran, so tunjuk itu ibu dong. Saudara, jadi tolong kok jangan banding-banding kau tempuh hidup dengan orang lain punya. Kenapa? Tiap orang ini dia pu berkat sendiri, tapi dia pu masalah juga ada. Ini juga. Jangan terlalu lihat orang pu berkat sampai kita lupa bahwa kita juga ada berkat. Jangan terlalu lihat orang pu masalah sampai kita lupa bahwa kita ini juga punya masalah. Saudara punya masalah kok tidak? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Oh, su 32. Harapan menikah dan dia, ternyata dia nikah dan kita pun teman. Mas. Jadi jangan terlalu sorot orang pun masalah sampai kita lupa bahwa kita ini juga. Kalau tidak ada masalah itu minimal kita punya masalah dengan petugas koperasi. Jadi jangan terlalu. Ini saudara, ada 2 orang dan 2 peminta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Satu apa? Satu. Yang orang pertama cepat-cepat angkat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia apa? Orang kedua garu-garu kepala, sudah dia dapat karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, dong ketemu di satu perempatan jalan yang ada lampu merah. Yang punya karunia memberi itu, dia ada di atas mobil mewah, satu tandain orang sukses. Yang punya karunia menerima itu ada duduk kau minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu dan 2 aku lihat begini, yang punya karunia menerima dia bilang, "Bu, perasaan itu hari kan Bu dapat karunia memberi. Kenapa sekarang Bu lebih kaya dari saya?" Ini orang jawab bilang begini, "Tuhan tahu saya selalu harus memberi, karena itu kepada saya Tuhan berikan lebih, karena mau kasih di orang toh, jadi engkau harus dapat lebih. Tapi Bu, ini kan karunia menerima,
Jadi di mana buahnya bilang, tim tulung kau. Bapak, hidup ini terlalu susah, lu mati sudah kalau. Di sonhalan ini lebih banyak karunia memberi atau menerima? Apa? Lebih banyak memberi atau menerima? Kita ini untuk Tuhan punya ini, aduh kita susah sekali. Banyak ibu-ibu itu yang dan bapak-bapak juga mau menuju gereja, dong bilang itu ojek, bilang adik singgah di kios. Mau bikin apa di kios? Itu dong singgah di kios itu bikin apa? Bikin apa? Tukar? Oh, di sini juga. Kalau singgah di kios kasih uang kecil, nah uang besar dong kasih di kartu. Ini orang dong ini. Kadang-kadang di persembahan ini kita pidong hanya begini. Tapi kalau judi dia pun taruh berat. Di sini juga ada yang judi. Kupon putih kok kuru-kuru. Semua. Lu tahu juga. Ini orang do memang terlalu. Kita ini kadang-kadang, saya lihat separuh orang ini kalau dong kasih persembahan ini, dong pun cara taruh begitu. Woi, kenapa sampai lu tutup? Bapak, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang iya, tapi saya tahu. Bapak tahu apa? Itu 1000. Makanya lu begini. Karena kalau 100.000 tidak mungkin begini. Itu bila perlu dia pegang di ujung saya. Tambah batok sedikit. Wih, kita ini kadang-kadang berat kok tidak mama? Berat kok tidak? Berat. Hai saudara-saudara, akhirnya kita merasa Tuhan tidak pernah berkati kita. Kita hidup tidak bersyukur. Kita hidup dalam kesusahan, kegelisahan karena rasa Tuhan tidak ada. Kita masih hidup ini tanda Tuhan bekerja dalam kita pun hidup. Betul kok tidak? Coba saudara bayangkan kalau tadi malam Tuhan pi mana kok? Tadi pagi dia lupa kas bangun kita. Ini hari sapa kubur sapa kubur. Bersyukur sedikit. Tuhan kasih kita semua ini. Karunia Tuhan kasih, tanah Tuhan kasih, keahlian Tuhan kasih, waktu Tuhan kasih, air Tuhan kasih. Oh saudara mengeluh. Di niki-niki tidak ada air. Air mata. Kok mata air? Air mata kok mata air? Bersyukur. Saya bilang di mana-mana, saudara, bersyukur itu adalah cara terbaik untuk menikmati hidup. Orang kalau tidak tahu bersyukur tidak akan pernah nikmati hidup. Hati manusia ini kan lebih besar dari isi dunia. Artinya ini dunia dan segala isi sutaruh di manusia, juga nanti kita rasa kurang. Karena manusia selalu tidak puas. Dia jalan kaki dia berdoa dengan Tuhan. Jalan kaki terus, Tuhan kasih sepeda 1 kok. Tuhan kasih sepeda 1, dia naik 2-3 bulan dia berdoa ulang, Tuhan naik sepeda memang enak mah, tanjakan di niki-niki
itu betis sama besar dan paha. Jadi yang kau pun mau, kalau bisa kasih motor satu kau Tuhan. Tuhan kasih motor satu, naik 5-6 bulan dia berdoa ulang, Tuhan naik motor memang enak tapi saya punya istri berat 80. Anak dong 3 orang baru montok semua. Setiap kali motor bunyi dong 4 mau naik Tuhan. Jadi motor bawa masalah baru dalam kami pun rumah. Jadi yang kau pun mau, kalau bisa oto satu kau Tuhan. Pick up juga baik. Tuhan kasih oto satu, naik 1 tahun dia berdoa ulang, Tuhan naik oto memang enak. Mam tua juga naik, dia duduk di muka. Tapi anak nona yang pertama suka kawin di rote, Tuhan masa kita pirote pakai pick up. Tuhan bilang jadi lupa mau, kalau bisa kapal feri satu. Tuhan kasih kapal feri satu, dia pirote, lihat cucu, lihat anak mantu, lihat anak kandung pulang, dia Tuhan nah feri memang sampai rote mas sampai di puku afu. Jadi yang kau pun mau, kalau bisa helikopter satu. Tidak salah juga karena kita mintanya kepada Tuhan, tidak salah juga. Sikap kita terhadap berkat itu lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih. Bersyukur dulu. Kita ini tiap harinya muka susah sengsara setirusin. Sampai terakhir suruh foto jadi hanya nah, saudara-saudara bersyukur. Nah sekarang lebih lanjut dari itu dia mau kasih tahu. Pembacaan tadi suka tahu. Ingat tentang karunia bahasa roh, dia kasih tahu. Ada yang punya karunia berbahasa roh, tapi ada yang punya karunia menerjemahkan bahasa roh. Supaya apa? Supaya yang tidak tahu dong jadi tahu. Sebab kalau omong ke orang tidak tahu. Kalau saudara baca pertama Korintus pasal 14, dia kasih tahu. Bahkan bahasa roh sekalipun terjemahkan supaya orang tahu. Sebab kalau engkau bicara dan orang tidak tahu, dia bilang engkau seperti orang gila. Gong babunyi tapi terjemahkan. Saya omong-omong kalau saudara tidak mengerti, yang sudah dengar sebelum tentu mengerti, apa saya pakai bahasa berisit bara Elohim sampai itu saudara tahu. Jadi jamba gaya bikin seolah-olah kalau dia tahu bahasa roh dia sudah lebih hebat dari orang lain. Nah, kasih tahu supaya orang tahu. Jadi tidak bisa diajarkan itu bahasa roh. Kalau ada data mau ajar ke saya musnas. Tidak bisa baca. Kok Tuhan nah yang atur nah. Terjemahkan supaya orang tahu. Saudara bayangkan kalau saya datang saya khotbah pakai bahasa Inggris, saudara tahu. Memang orang Timur ini dengan orang Inggris beda-beda tipis. Gelas bahasa Timur bilang apa? Botol bahasa Timur bilang, tanah masam bahasa Timur bilang sama tuh ada Inggris semua. Jadi nanti orang bilang thank you, waktu dia iya thank you mafekan of apa pak Fafi neuknat. Orang Barat bilang I love you, orang Timur bilang I love you. Ini benar-benar perempuan. Hei, bangga sedikit yang kita pu hidup ini, kita pu hidup bangga sedikit. Tuhan kasih kita ini timur sudah. Tidak usah mau bagaya kok. Ini anak dong ini juga kadang-kadang tidak mau jadi orang timur. Dong mau jadi orang barat. Akhirnya tidak bisa jadi orang Eropa dong jadi amnubam barat.
Ini amarasi barat. Bersyukur. Saya bangga sebagai orang Timur. Saya pun bapak orang Nuban, kami dari Tetap sini, kampung-kampung di Naukai. Saya pun mama orang Molo dari Kapantunan, desa Obesi. Saya model begini, ku tidak apa-apa, tidak maki juga. Oh jadi apa lah coba kalau bangga sedikit yang kita pun diri. Ini kita tanya, Timur toh? Iya, saya Timur tapi bilang nenek dong dari Roteng. Dia itu yang saya mau emosi itu. Saudara, kita punya ini. Saudara lihat kita punya imbaran yang ini, LEI. Ini. Di NTT ini terlalu banyak ini. Ini motif mana ini? Amnuban. Di NTT, di TTS terlalu banyak. Kalau kita kerja dengan baik, ini dorang jual di luar negeri itu mahal, di atas 1 juta. Celana Levi's dong ada yang harga 1 juta orang niki pakai. Ada juga mungkin 1-2 orang, saya sama-sama juga tahu. Tapi pertanyaannya, ada berapa banyak anak-anak muda sekarang yang suka pakai motif? Padahal ini hasil dari sebuah kearifan lokal yang Tuhan kasih. Dong tidak sekolah, otodidak, belum belajar ini. Berapa banyak anak yang suka pakai begini? Kadang-kadang kalau pakai bagus-bagus, dong pun tante, dong pun mama, dong puji bilang cantik saya, cantik. Macam kayak nenek-nenek dulu dong. Akhirnya ini anak rasa tidak aman. Coba itu yang ada pakai adat rot itu 1 orang 2 orang datang sini. Datang sini. Mari sini. Mari sini. Mari sini. Mari sini. Mari sini. 2 orang coba, mari sini. Mari sini. Wah, dong gagak koson. Mulai. Ini anak dong gagak-gagak. Man, saudara ini tuh. Lihat aku dong pakai begini bagus ke tidak? Bagus dong. Ini bagus ini. Kita 2 foto dulu. Dong pakai begini kan bagus toh. Tapi berapa anak yang kita biasakan dong pakai begini? Tapi kalau dong pakai celana Levi's yang terobek itu, rasa ke pun berjasa. Makin ke Korea dong rasa ke, iya bapak saya Korea, iya Kolbano area. Ini bagus ini. Sudah tampil kau belum? Sudah. Gimana kusik? Di kebaktian biasa hari Minggu di sini. Kebaktian itu hari? Kebaktian setiap hari Minggu di sini. Oh begitu. Habis ini tampil lagi? Iya. Oh mantap. Video saya nggak makan. Om son antar lah. Iya, toko dong pakai begini. Kita tidak terbiasa pakai toh. Memang pakai ini agak ribet, apalagi kalau dipinjam orang punya. Rasa berat. Tapi kasih kok mama dong terbiasa pakai daster di rumah toh. Itu kan hanya soal biasa kok tidak. Tapi kita ini sulit untuk mengakui apa yang ada di kita. Tuhan suka kasih dan cuma-cuma. Apalagi yang Tuhan tidak kasih kita. Tapi kita pun syukur terhadap itu. Susah setengah mati. Orang-orang di TTS pun kebiasaan di Pentakosta itu dong bawa hasil banyak-banyak. Itu ada ya Bapak ya? Ada kok? Yang Senin baru itu kok? Berarti ada berkat yang Tuhan kasih di ini negeri, ini tanah ini. Tapi kita pun sikap ini yang bermasalah terhadap berkat-berkat yang Tuhan kasih. Seolah-olah Tuhan tidak kasih kita apa-apa. Berhenti sudah Bisa kok? Bisa. Baik sudah. Saudara-saudara, ini serius. Kalau Roh Kudus itu ada di kita,
Dia menggerakkan kita. Karunia Roh Kudus. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada dia karunia. Ini percaya Tuhan semua kok? Berarti ada karunia yang Tuhan kasih. Temukan itu karunia yang Tuhan kasih kok belum? Kalau temukan pakai, supaya memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak pakai, itu sama dengan talenta yang 1, 2, 5 berapa itu. Tuhan datang Tuhan bilang, lu tidak pakai dari sini, kau saya ambil kembali. Apa yang kamu dengan cuma-cuma itu, berikanlah juga yang cuma-cuma. Berkat Tuhan itu selalu ada saja buat kita. Tidak usah bangga. Bangga dalam arti untuk kepentingan diri. Berbanggalah karena Tuhan mau mempercayakan karunia-karunia itu kepada kita. Dan itu sudah baik bagi kita. Saya yakin kalau kasih itu ada dalam karunia-karunia itu dan kita dasarkan dia pada kasih, aman. Kita tidak saling menjatuhkan. Kok kita orang nik-niki semua ini, kok satu pikas jatuh satu untuk apa? Kalau tidak nanti kita satu pikas jatuh satu, satu pikas jatuh satu, satu pi omong satu, satu pi. Kalau ada yang tidak beres itu ketemu kok pak omong. Ada mulut. Nah omong. Nah Roh Kudus itu saudara dengar, saya omong ini terakhir. Roh Kudus itu ada dua hal yang saya mau omong terakhir tentang Roh Kudus. Pertama, saya bertanya kepada saudara, menurut saudara Roh Kudus itu apa? Menurut saudara Roh Kudus itu apa? Omong. Roh Kudus itu apa? Menurut saudara omong kuat sedikit. Roh Kudus itu apa? Wih, ini kita merayakan ini hari Roh Kudus baru gitu. Roh Kudus itu apa? Apa? Ada jawaban lain? Ada lain? Ada kok cukup? Sucukup? Saudara telah memulai jawaban yang bermasalah. Saya mau kasih saudara, dengar. Roh Kudus itu Tuhan. Saudara percaya aku tidak? Berarti percaya Lukas tinggal, itu Roh Kudus memang Tuhan. Dah. Hei, Roh Kudus itu Tuhan. Amin kok tidak? Yang dia mengerjakan sebagai penghibur, penuntun, yang dia mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Berarti di Tuhan itu tinggal di dalam kita. Itu Roh. Ingat, Roh Kudus itu tidak bisa tinggal di dalam hati yang penuh dengan kepahitan dan kemarahan, tidak bisa. Ada orang yang saudara tidak suka? Ada kok? Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Roh Kudus harus di hati yang berisi. Amin kok. Nanti kita buang itu kepahitan, itu kemarahan, rasa mau balas dendam. Hati su kosong ini, baru Roh Kudus masuk. Kalau dia masuk itu, dia menggerakkan kita untuk menggunakan itu karunia-karunia yang dia suka kasih. Amin kok. Kedua, bagaimana saudara tahu bahwa di pendeta Yandi ini ada Roh Kudus? Sok selesai. Bagaimana saudara tahu di saya ada Roh Kudus? Dia bilang karena bisa berkhotbah. Ada yang lain? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa di pendeta Yandi, di pendeta di pendeta Arta, di pendeta Roh Kudus? Saudara kasih tahu saya. Bagaimana saudara tahu? Sekarang saya mau kasih tahu saudara. Senyum apa?
Bapak mama dengar, supaya orang tahu bahwa di saya ada Roh Kudus, maka kalau tahu di Pak Pendeta Arta ada Roh Kudus, hanya satu, lihat dari buah yang dihasilkan. Dari buahnya orang mengenal pohonnya. Sekarang saya tanya saudara, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Kok gampang-gampang susah? Saya mau kasih tahu saudara, dengar baik-baik. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. 1, 2, 3. Berbuah bagi Tuhan itu kenapa gampang? Saudara lihat, pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat buah di pohon mangga? Pernah lihat ranting yang berbuah? Itu ranting yang berbuah cukup melekat kepada pohonnya. Buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Ada orang nik-niki yang bisa perintah pohon mangga berbuah, yang dia kasih bilang mangga buah bisa. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada pohon, mau buat turun dari langit. Itu anak sekolah minggu juga tahu. Di sini ada anak sekolah minggu. Di sini ada anak sekolah minggu. Kenapa lu tidak omong? Anak sekolah minggu juga tahu. 1, 2, 3. Yesus pokok. Sekali lagi. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Sekali lagi. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Pasti apa? Pastilah kau apa? Cukup sudah. Anak sekolah minggu saya tahu, tinggal di dalam Tuhan segitu berbuah. Susah kok gak? Nah kenapa tadi bilang susah? Nah banyak yang mau rindu berbuah tapi tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah dia pun buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat buah plastik? Pisang plastik pernah lihat? Lemon plastik pernah makan? Anak-anak yang belajar IPA di SD, SMP su tahu, yang cari makan pada pohon itu bagian tumbuhan nama apa? Terus akar kirim pimana? Pimana lagi? Daun. Di daun ada proses apa? Apa? Foto di daun. Terus setelah jadi sari makanan dia kirim di mana? Ranting. Buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Nah, roh itu disebut Roh Kudus. Amin. Yang kudus itu tidak bisa bersatu dan tidak kudus. Yang kudus itu tidak bisa bersatu dan tidak kudus. Supaya orang-orang yang punya karunia Roh Kudus mesti jaga itu kekudusan. Mau minta kepada Tuhan tapi tidak jaga kekudusan, apa gimana? Jaga itu kekudusan. Hei, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu bagaya. Kudus itu seperti terang. Terang tidak bisa bersatu dengan selamat malam, salam, usinokangku. Dengar, yang terang itu tidak dapat bersatu dengan. Kalau kita ada di terang begini, yang dari gelap bisa lihat kita kok tidak? Kita yang di terang bisa lihat orang yang di gelap. Lalu kenapa seringkali orang yang sudah terang dia kembali pergi gelap?
31 Desember kalau kita pergi gereja jam 6:30 itu kita pergi sampai sana itu ke lampu agak redup baru semua akan masuk tenang-tenang. Ada bunyi musik bilang tang 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 tang. Terus ada yang baca puisi, tidak terasa. Saya pikir-pikir, lu tidak rasa. 365 hari rasa kok tidak. Nah kenapa bilang tidak rasa? Rasa kok tidak. Nah kenapa bilang tidak rasa? Terus dia bilang begini, mari kita tuliskan catatan-catatan dosa kita, biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Wih dong mulai tulis dong pun dosa 1, 20, 30 lipat baru menangis lagi. Keluar pakai doa, sebelum doa menyanyi mampirlah dengan doa. Terus dom bakar. Ini 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan dia lebih parah dari yang tahun lalu. Betul kok tidak? Di Niki juga ada. Itu orang don di sini. Dia paham apa? Kenapa saudara orang diterang tapi dia suka lihat pi gelap? Dia kembali ke gelap. Saya sulit pakai bahasa Indonesia. Coba saudara yang sebut ini dia pun nama apa kalau begini? Apa? Melalui pakai bahasa Timur bilang. Kalau dia sebegini lama-lama dia bilang begini. Di sini ada yang tukang maloi, laki-laki atau perempuan. Ini kita tidak jaga ini kekudusan. Hei, di gelap sana itu orang kalau tinggal di gelap itu dia kufun. Tahu kufun? Tolong kasih tahu Ibu Paulina dulu. Kufun lenanesa. Tabrak sembarang itu. Orang butuh terang, butuh Roh Kudus supaya lihat jalan yang benar. Amin. Di gelap itu bukan saja tabrak sembarang, tapi di gelap itu dia bisa menjadi anggota sebuah organisasi yang namanya PKK. PKK lenanesa. Poe kalang-kalang itu. Di sini ada yang PKK. PKK itu ibu raba sembarang ibu itu juga. Di sini ada yang PKK. Saudara tolong jaga baik-baik. Sudengar. Biar ini jadi sukacita, saya semua pulang. Mari kita tenang ya, kita teduh diri di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa.